Selamat pagi Pak Edi, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi juga Pak Ketut, kabar saya luar biasa hari ini sangat baik. Pak Ketut, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Pak, oh ya, pada hari ini kan Bapak akan mempraktekkan coaching dengan alur cerita. Saya sebagai observer dan Pak Edi sebagai coach ya kan Pak? Ya benar sekali Pak, kita akan praktek coaching dengan menggunakan model kita hari ini Pak. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu Pak. Saya mau tahu dari Bapak selaku coach, kira-kira target apa yang akan Bapak capai pada praktek coaching hari ini Pak? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi target saya Pak dalam coaching yang akan saya lakukan nanti. Di antaranya yang pertama, saya ingin menggali informasi dan tujuan dari coaching. Kemudian yang kedua, saya ingin mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, saya ingin mengetahui rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang keempat, saya ingin mengetahui komitmen apa nih yang akan direncanakan oleh coach saya nanti. Gitu Pak. Lalu kompetensi coaching yang apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik dan meningkatkan keterampilan saya dalam menggali potensi diri dari coach yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coach hadapi sendiri. Begitu Bapak. Selanjutnya, bagaimana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati? Sebenarnya saya ingin diamati kompetensinya dalam melaksanakan tahapan coaching dengan alur cerita sehingga mampu membantu coaching menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Mantap sekali Pak, sudah bagus ya Pak kompetensi yang ingin dicapai, baik untuk Pak Edi sebagai coach maupun nanti untuk Pak Kadek sebagai coach. Lalu harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini apa Pak Edi? Ya, saya ingin mengetahui apa sih yang masih kurang dan apa yang sudah baik yang ada pada diri saya sendiri saat saya melakukan coaching. Begitu Pak Ketut. Baiklah, terima kasih Pak. Semoga pada saat coaching semua dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Baik, terima kasih juga Bapak. Selamat siang Pak Kadek, bagaimana kabarnya hari ini Pak Kadek? Selamat siang juga Pak Edi, kabar saya hari ini baik. Bagaimana dengan Pak Edi? Astunggare, saya juga dalam keadaan baik-baik saja Pak Kadek, dan saya senang sekali bisa bertemu dengan Pak Kadek hari ini. Tentunya juga saya ucapkan terima kasih nih Pak Kadek telah mengajak saya untuk berbincang-bincang pada hari ini. Tentunya Pak Kadek pasti ingin ada yang diceritakan pada saya pada siang hari ini Pak Kadek. Baik Pak Edi, jadi tentu ada yang ingin saya ceritakan untuk hari ini dengan Pak Edi. Jadi tadi gini Pak Edi, mendapatkan sebuah solusi. Ulang. Apa sih yang diharapkan kan gitu kan harusnya? Ya, apa yang tentu saya ingin mendapatkan gitu. Iya, sorry. Betul, melakukan sebuah solusi dari, nah itu kembangkan Pak Dek. Langsung deh nih. Soalnya kan kita potong ya. Ayo ulang. Aku tunggu ulang. Ayo kita ulang. Ulang dari awal lah. Ulang tengah-tengah ngali itu kewah ya. Awal. Selamat siang Pak Kadek. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kadek? Selamat siang juga Pak Edi. Kabar saya hari ini baik. Bagaimana dengan Pak Edi? Astunggare, kabar saya juga baik-baik saja hari ini Pak Kadek. Saya merasa senang sekali nih bisa bertemu dengan Pak Kadek hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan karena telah mengajak saya untuk berbincang-bincang pada hari ini, dan tentunya Kadek ingin menyampaikan atau menceritakan sesuatu kepada saya pada hari ini. Nah Pak Kadek, apa sih yang sebenarnya ingin Pak Kadek harapkan dari
percakapan atau pembicaraan kita hari ini, Pak Kades? Ya, ingin saya harapkan untuk percakapan hari ini tentu untuk mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi siswa yang terlalu aktif, begitu Pak Edi. Baik, Pak Kades. Nah, sementara itu Bapak melihat ada murid Bapak yang terlalu aktif. Bagaimana perasaannya Pak Kades ketika melihat murid Bapak yang terlalu aktif, Pak Kades? Jadi terkait dengan perasaan saya Pak Edi, tentu saya merasa kecewa, kemudian merasa marah juga, kemudian jengkel dengan diri sendiri terutama Pak Edi, karena tidak mampu membimbing anak tersebut dengan baik. Baik Pak Kades, ternyata perasaannya Pak Kades itu sangat bercampur aduk ketika dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang Pak Kades harapkan dari murid Pak Kades? Jadi yang ingin saya harapkan tentu kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu berubah Pak Edi. Baik, Pak Kades, ketika Pak Kades ingin muridnya berubah, tentunya ada hal spesifik yang ingin dirubah. Perilaku terutama. Perilaku yang seperti apa yang Bapak harapkan, Pak? Jadi perilaku yang ingin saya harapkan, saya ingin anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain itu juga mengkondisikan keaktifannya sesuai dengan konteks pembelajaran yang saya berikan. Oke, jadi setelah mendengar kondisi yang Pak Kades hadapi, kira-kira nih Pak Kades, tahu tidak faktor yang menyebabkan murid Pak Kades menjadi sangat aktif di kelas Pak? Jadi untuk faktor yang menyebabkan siswa saya menjadi hiperaktif ya Pak Edi ya, siswa ingin mencari perhatian agar terlihat paling bisa di antara teman-temannya, seperti itu Pak. Dari lingkungan keluarga mungkin kurang perhatian karena kondisi tidak memiliki ibu atau piatu. Nah, kemudian apakah keaktifannya itu mempengaruhi proses dan hasil belajarnya Pak Kades? Tentu sangat mempengaruhi Pak Edi. Jadi anak menjadi tidak lancar membaca, kemudian juga tidak lancar dalam menulis seperti itu. Nah, kemudian apakah mungkin permasalahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi belajar anak di rumah, ataukah Pak Kades mengetahuinya Pak Kades sebelumnya? Anak tidak dapat belajar di rumah karena kurangnya pendampingan dari orang tua Pak Edi, dari orang-orang terdekatnya seperti itu. Oke, baik Pak Kades. Jadi sepertinya Pak Kades sudah mulai mengetahui nih permasalahan serta penyebabnya. Kemudian kira-kira apa yang Pak Kades dapat lakukan untuk membantu murid memperbaiki sikapnya atau perilakunya agar tidak menjadi hiperaktif lagi di kelas? Atau mungkin Pak Kades punya rencana untuk membantu murid Pak Kades tersebut, Pak Kades? Terkait dengan apa yang akan saya lakukan, tentu yang akan saya lakukan adalah melakukan pendekatan terlebih dahulu Pak Edi. Melakukan pendekatan, kemudian menekankan kepada siswa bahwa perilaku yang hiperaktif tersebut itu tidak baik untuk diteruskan. Oke, baik Pak Kades. Nah, selain melakukan pendekatan dengan siswa, apakah Pak Kades memiliki rencana lain yang dapat Pak Kades lakukan? Rencana lainnya melakukan pendampingan secara individu, kemudian berkolaborasi dengan orang tua atau dengan keluarga yang terdekat guna membicarakan permasalahan-permasalahan belajarnya yang dihadapi oleh anak tersebut. Hal ini dapat saya lakukan dan berkoordinasi langsung dengan kunjungan ke rumahnya seperti itu Pak. Wah, sepertinya Pak Kades sangat serius nih dalam menanggapi masalah ini. Selanjutnya tentunya pasti Pak Kades sudah memiliki komitmen untuk menjalankan rencana tersebut. Apa nih kalau boleh tahu apa komitmennya Pak Kades? Jadi terkait dengan komitmen saya Pak Edi ya, komitmen saya dengan melakukan pendampingan dan kolaborasi secara berkelanjutan dengan keluarga siswa, saya pikir akan dapat memperbaiki situasi-situasi yang seperti ini. Oke, luar biasa sekali Pak Kades. Kalau memang seperti itu, rencananya kapan nih Pak Kades akan mulai melaksanakan rencana tersebut, Pak? Secepatnya Pak Edi, mulai besok saya akan lakukan itu. Oke, siap. Nah, silakan Pak Kades laksanakan rencananya. Pak Kades, saya juga ingin tahu nih, setelah rencana ini Pak Kades laksanakan, bagaimana Pak Kades akan mengukur keberhasilan dari rencana Pak Kades ini? Jadi bagaimana cara mengukurnya ketika anak tersebut mampu menyesuaikan keaktifannya di kelas. Kemudian anak mulai bisa membaca dan menulis juga dengan lancar. Oke, baik Pak Kades. Saya berharap Pak Kades tetap semangat dan optimis dalam menjalankan rencana Pak Kades ini.
Pak Kadek, dari percakapan kita ini, apa yang bisa Pak Kadek simpulkan? Sebenarnya kita sedang membahas apa hari ini, Pak Kadek? Jadi yang dapat saya simpulkan yaitu siswa tersebut bisa ditangani dengan cara melakukan pendampingan, Pak Edi. Dengan cara melakukan pendampingan, kemudian koordinasi dengan orang tua, serta berkomitmen untuk segera menerapkan rencana aksi yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, baik. Terima kasih Pak Kadek sudah mau berbagi hari ini, dan saya jadi penasaran dengan hasil dari rencana Pak Kadek ini. Kapan kita bisa bertemu lagi Pak Kadek? Secepatnya Pak Edi, mungkin 4 hari lagi kita akan bertemu kembali, Pak. Oke, siap Pak Kadek. Saya akan menunggu dengan senang hati kabar baik dari Pak Kadek. Kita akan ketemu lagi 4 hari lagi. Terima kasih banyak Pak Kadek. Terima kasih juga Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Ketut. Nah, setelah tadi Bapak melakukan coaching, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach, serta saya berupaya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu. Tadi ketika proses coaching kan saya sudah mengobservasi. Nah, sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil observasi ketika saya melihat Bapak melakukan coaching tadi? Oh, tentu saja dengan senang hati Pak Ketut. Silakan Pak. Jadi menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur cerita. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pertanyaan coach sehingga Bapak dapat menyampaikan pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup yaitu menurut Bapak kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya Pak? Baik Pak. Saya ingin berlatih lagi Pak dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coach saya. Begitu Bapak. Wah, luar biasa Pak. Jadi Bapak akan mendalami lagi Pak, membuat pertanyaan berbobot dan melatih dalam memberdayakan coach supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanggung jawab ini. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini Pak ya. Baik, terima kasih juga Pak Tut sudah mendampingi saya saat saya melakukan coaching.